Ujung memang tanggung jawabnya partai. Iya. Tetapi kan hilirnya yang bersoal. Di mana soalnya? Sekolah-sekolah kita tidak mengajarkan pendidikan kewarganegaraan yang benar. Saya kira ini kan gambarannya kita tarik agak besar dulu makro. Menurut saya memang virus corona ini kan minimal menyadarkan kepada kita bahwa selama ini memang kita cenderung menerjemahkan pembangunan itu dalam arti fisik. Jadi kita selalu mencari kepala daerah yang bisa bangun jembatan, jalan mulus, gorong-gorong, drainase, apa macam-macam. Ternyata dalam situasi seperti yang kita hadapi, kita sangat tidak siap menghadapi wabah. Wabah virus, satu virus saja, kesiapan rumah sakit jeblok, kesiapan dokter kita tidak memadai. Ya saya pikir ini semua kesalahan kita bersama. Kita gagal secara bersama-sama menentukan fokus yang tepat. Ya kalau secara besarnya kan kita bisa menyebut kita lalai membangun manusia. Ya kita lebih sibuk membangun fisik-fisik. Sehingga karena backmain filosofinya sangat materialistis, pilkadanya juga sangat materialistis. Sehingga rakyat juga ya fair saja, kita mau pilih kau kasih apa. Ya, itu yang terjadi bertahun-tahun, beberapa kali pilkada langsung ini, semua sangat pragmatis. Suka atau tidak suka itu faktanya di bawah. Jadi siapa yang bisa kasih sembako, siapa yang bisa kasih sarung, siapa yang punya amplop isinya jelas, itu yang dipilih. Orang mempertaruhkan masa depannya dengan materi yang sekecil itu. Nah ini terjadi berkali-kali yang menyebabkan ya kita terpaksa menerima kenyataan kita hidup di kota dengan situasi seperti ini. Nah memang ini harus pekerjaan jangka panjang, partai politiknya harus berubah, masyarakatnya berubah, calon-calon pemimpinnya mulai punya visi yang baik. Saya kira kita secara administrasi, undang-undang, Permendagri, dan seluruh RPJMD selalu menempatkan urusan prioritas. Bicara APBD juga urusan prioritas itu adalah pendidikan dan kesehatan. Tetapi itu kan di atas kertas. Coba bandingkan dengan anggaran di PU. Anggaran di mana pasti mereka jauh sekali. Kenapa? Karena saya hanya bisa dikenang sebagai wali kota kalau saya pernah bangun sesuatu yang monumental. Hanya itu yang menjebak kita selama ini. Nah soal-soal seperti ini ya soal-soal kita bersama. Kita tidak bisa menunjuk siapa yang salah. Memang merubah cara berpikir, merubah pandangan kita. Baik. Ini agak berat memang pekerjaan ini, tetapi harus dimulai. Baik. Kalau tidak pernah disuarakan, tidak pernah diupayakan, ya akan begini-begini terus. Baik. Tiap kita pilkada kita sibuk. Ada Bawaslu, ada polisi, enggak ada. Itu semua jadi formalistik saja keberadaannya. Orang bagi-bagi uang di sebelah kanan, Bawaslunya lari ke kiri. Ya memang, ya karena mungkin yang diterima oknum-oknum itu lebih besar dari yang dibagi kan. Nah soal-soal seperti ini terjadi, ini bukan rahasia. Ya karena saya juga di samping anggota DPR, saya ketua partai. Kita mendukung beberapa kandidat dan kita tahu betul bagaimana mereka beroperasi untuk menang. Nah soal-soal seperti ini ya juga mengganggu kita terus terang. Nah memang harus lebih kita dorong seluruh kepala daerah itu fokuslah. Bagaimana mendidik rakyat, bagaimana menjaga kesehatannya. Terus setelah itu baru kita bicara jalanan. Tuh apa jalanan bagus? Tapi diisi oleh orang-orang tidak sehat, tidak terdidik. Kalau di ujung memang tanggung jawabnya partai. Iya. Tetapi kan hilirnya yang bersoal. Di mana soalnya? Sekolah-sekolah kita tidak mengajarkan pendidikan kewarganegaraan yang benar, citizenship. Itu kan orang sekarang tidak bisa bedakan yang mana
urusan publik, yang mana urusan pribadi. Nah, kalau orang sudah tidak mampu bedakan itu berarti pendidikan di sekolah nggak benar ini. Nggak pernah diajarkan mereka apa haknya sebagai publik, apa haknya sebagai warga negara. Sehingga sekarang ini tipis sekali. Kita malah sudah ketakutan sekarang mau bicara apa-apa karena takut ditangkap. Padahal sebenarnya itu hak kita. Jadi warga negara itu punya hak. Karena kita punya kewajiban. Kewajiban kita bayar pajak, ikut aturan pemerintah, kan itu kewajiban. Tapi kan masa kewajiban tidak ada haknya? Hak kita adalah mendapat pendidikan yang layak, mendapat pelayanan kesehatan yang memadai. Itu tidak diajarkan secara baik di sekolah. Sehingga memang pasti saja partai politik juga punya kesalahan di hilirnya. Tetapi di hulu ini juga bersoal. Dalam konteks pemerintah kota, saya kira karena dia skopnya lebih kecil, sesungguhnya kita butuh pemimpin yang punya fokus lah. Maksud saya, tidak bisa seorang pemimpin itu menyelesaikan semua masalah di kota ini. Ini periodenya cuma 5 tahun loh. Sehingga sebenarnya kami nanti akan melakukan seperti semacam kompensi fit and proper test yang lebih terbuka. Mungkin kami akan tanya, tidak, begini aja lah. Tidak mungkin kau mau selesaikan lingkungan hidup, selesaikan kesehatan, kesehatan pendidikan, apa dan sebagainya dalam satu waktu. Minimal dia sudah menjanjikan ada dia fokus. Misalnya dia mau menyelesaikan, tidak ada orang lagi yang tidak sekolah secara baik selama saya Tidak ada orang yang mati karena kelaparan dan tidak dilayani oleh rumah sakit. Kan kalau 2 hal saja itu ada pemimpin yang mampu jadikan komitmen, itu sudah luar biasa sekali. Nah sekarang ini kan susah. Semua janji pemerintah daerah itu seperti malaikat. Dia datang seperti mau menyelesaikan semua masalah di kota. Baca aja visi misinya semua calon wali kota. Seluruh masalah dia mau selesaikan. Dan pada akhirnya tidak ada yang selesai. Seperti misalnya 5 tahun yang lalu, dia arsitek sebagai wali kota. Ya, dia hanya sibuk menata kota. Tiba-tiba bangun jalanan di atasnya veteran. Itu apa jalan tol 4 kilo. Sekarang ini kan menjadi kepusingan saya. Nanti kalau sudah selesai, bagaimana ini jalan yang dibawa? Dulu kita pernah menikmati Petarani bertahun-tahun sebagai salah satu oase. Kalau kita keluar dari jalan-jalan sempit, kita dapat jalanan luas, pemandangan. Sekarang kita akan kehilangan itu. 1-2 tahun yang akan datang. Soal-soal seperti ini kan kelihatan sederhana, tapi itu sangat mengganggu perasaan kita sebagai warga kota. Nah, itu maksud saya. Jadi memang pilkada memang harus menjadi kerjaan bareng-bareng lah. Saya kira teman-teman LSM mulai membuka diri. Jangan alergi. Kami juga di partai politik akan membuka diri. Mari kita bicara. Bagaimana kayak ini supaya ini pilkada jalan agak baik. Kalau enggak bisa kalau dari angka 1 ke angka 10 kita masih di angka 2. Mari kita bersama-sama dorong supaya bisa jadi dapat 4 lah dulu. Kalau belum bisa dapat 7. Dapat 4, dapat 5. Ini enggak. Dari ke tahun kita pernah 4, turun lagi jadi hanya 3. Semakin buruk. Pemilu kemarin adalah pemilu yang paling buruk yang saya pernah alami. Saya caleg, benar-benar ngeri di lapangan. Saya bingung ini rakyat siapa yang merusak otaknya gitu. Nah, soal-soal seperti ini masalah kita semua. Nggak boleh pengamat, apalagi orang di kampus main tunjuk saja ini salah partai politik. Oh enggak lah, lu juga salah di kampus, nggak pernah bicara kok kalian. Membiarkan ini semua penguasa tanpa ada yang serius secara akademis. Nah misalnya kayak seperti itu, ini bukan bermaksud ngeles, tetapi ini harus menjadi, kita semua punya porsi ini dari kesalahan ini. Mari semua kita bekerja bersama, supaya ini semua kita bisa selesaikan pelan-pelan satu-satu. Nah menurut saya, dalam konteks pilkada kabupaten kota, karena skopnya lebih kecil, bicara gubernur maupun presiden memang lebih rumit, lebih complicated. Kalau kota dan kabupaten sebenarnya masih bisa kita men-tracking apa masalah serius. Misalnya di Maros, di Goa, di Kota Makassar. Tolong itu dulu kau selesaikan. Bagaimana caranya? Apa kau mau bikin ini 5 tahun? Daripada dia mau selesaikan semua urusan. Baru ujung-ujungnya enggak ada yang selesai. Tambah rusak kota dirasa ini.
undang-undang pilkada sekarang itu dan PKPU-nya itu berubah. Jadi dulu itu visi misi kandidat calon itu harus disampaikan dalam rapat paripurna DPR. Sehingga institusi DPR dan anggota DPR bisa menagih kalau dia sudah terpilih. Sekarang tidak ada. Dia hanya wajib menyampaikan di acara yang KPU bikin. Nanti kalau dia terpilih, kita di DPR tidak bisa mengoreksi dia punya RPJM. Karena menurut peraturan KPU, ya inilah yang membuat dia menang. Visi misi ini yang membuat dia menang. Asumsinya begitu. Kita di DPR itu tidak bisa membahas RPJM lebih substansial, lebih banyak pada kebijakan dan program. Nah itu supaya gambaran saja KPU dan undang-undang pilkada itu kita berubah dan sangat tidak sehat. Menyambut suksesi di Kota Makassar, saya hanya mau berpesan begini, banyak sekali kan calon yang beredar. Yang persoalan kan bagi kita ini banyak yang terlalu percaya diri. Menurut saya kadang-kadang orang tidak sadar, tipis sekali bedanya itu percaya diri dengan tidak tahu diri. Mohon kalau Anda daripada bikin kotor-kotor kota dengan terlalu banyak bali, jangan terlalu banyak yang maju kalau merasa tidak sanggup. Saya terus terang mencari pemimpin yang fokus. Apa yang dia mau kerjakan 5 tahun. Jangan terlalu banyak yang dia mau kerjakan. Coba dia tunjukkan saja. Tentu saja hal lain dia kerjakan, tetapi ada yang dia fokus. Yang dia mau selesaikan dalam 5 tahun kepemimpinannya. Kita tidak mau dengar lagi ada pemimpin seperti malaikat yang mau selesaikan semua urusan. Saya kira itu dari saya juga berharap masyarakat, terutama karena ini masyarakat kota, sudah mulai lebih educated, lebih terdidik, supaya kita bersama-sama lah untuk mengedukasi masyarakat, jangan terlalu pragmatis. Masa kita mau pertaruhkan hidup kita 5 tahun ke depan dengan 200.000, 400.000, sembako 1 paket. Nah, setelah dia duduk, ya dia selesai kan. Nah, hal-hal soal seperti ini kan harus disadarkan betul grassroots bahwa hidupmu, masa depanmu, masa depan anak-anakmu tergantung bagaimana dia memimpin kota ini. Masa mau pertaruhkan itu dengan uang 200-300.000. Nah soal-soal ini harus diulang-ulang terus-menerus ke bawah. Supaya mereka lebih kritis menghadapi calon-calon pemimpin.